Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya anak-anak pagi ini? Sinyalnya aman kan ya? Kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah baik, aman Bu sinyalnya. Oke, alhamdulillah. Jadi eh, kalian dalam keadaan sehat, kemudian juga aman ya sinyalnya. Jadi bisa mengikuti kelas hari ini dengan baik. Oke, hari ini hadir semua kan ya? Ibu izin absen terlebih dahulu. Harun hadir. Hadir Ibu. Aulia hadir. Hadir, Bu. Amanda hadir. Hadir. Ya, oke. Rudiansyah hadir. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silahkan untuk Rudi pimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rudi telah memimpin doa untuk kelas pagi ini ya. Oke, kita langsung saja ya ke pembelajaran hari ini. Ibu izin share screen PPT-nya. Bagaimana, apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Terlihat Ibu. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai hukum dasar kimia. Jadi hukum dasar kimia ini berisikan metode-metode ilmiah skala laboratorium yang sudah terstandarisasi. Nah, kalian tahu kan ya, ini apa? Gambar apa? Ayunan Ibu. Ya, ayunan. Nah, di sini di sebelah kiri ada ayunan yang masih bagus dan di sebelah kanan ayunannya sudah berkarat. Nah, kenapa sih ayunan atau pagar besi ini tuh berbeda dengan yang sebelumnya? Kenapa bisa berkarat? Dan kenapa yang sebelumnya harus dicat terlebih dahulu? Yang satu dicat agar tidak berkarat, Bu. Oke, betul sekali ya. Nah, kan setelah dicat ini agar tidak berkarat. Tetapi mengapa yang sebelah kanan tetap berkarat? Dan kropos ya, di sini terlihat. Masa besinya berkurang Ibu. Betul gak ya ini masa besinya berkurang? Nah, jadi sebetulnya masa besi di sini tuh tidak berkurang setelah perkaratan, tetapi malah bertambah. Mengapa demikian? Karena besi yang berkarat tersebut telah bereaksi dengan oksigen dan uap air di udara. Jadi kan letak ayunan ini terletak di area terbuka ya, atau di lahan terbuka, yang menyebabkan munculnya karat. Nah, sehingga kita dapat menimbang massa besi dan semua oksigen dan H2O yang bereaksi. Nah, kita dapat menemukan fakta di sini bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Jadi, meskipun massa besi ini setelah berkarat itu lebih besar dibandingkan sebelum berkarat, tapi jika ditimbang massa besinya akan tetap sama. Karena yang menambah massa besi tersebut terlihat lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan ayunan atau besi sebelumnya,
karena massa besi tersebut ditambahkan dengan massa oksigen dan H2O. Nah, hal tersebut agak sulit ya untuk dibuktikan, tetapi kita dapat membuktikannya secara langsung dengan perhitungan dan persamaan reaksi. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi kita akan menganalisis data percobaan yang ditayangkan melalui video untuk membuktikan berlakunya hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dengan teliti dan kritis. Kemudian kita akan menerapkan hukum tersebut dalam perhitungan kimia dengan teliti dan benar. Nah, yang ketiga, menganalisis data percobaan yang ditayangkan melalui video untuk membuktikan berlakunya hukum perbandingan tetap atau hukum Proust dengan teliti dan kritis. Kemudian yang keempat, menerapkan hukum Proust dalam perhitungan kimia dengan teliti dan benar. Dan yang kelima, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap dengan tepat dan teliti. Nah, di sini kita akan menyimak video. Oke, sebentar. Sepertinya tidak bisa diklik. Sebentar ya, Ibu coba buka di tempat lain. Apakah di layarnya terlihat videonya? Atau masih yang tadi? Video tapi masih loading. Suaranya masuk nggak ya? Belum terdengar. Sekarang udah ada belum suaranya? Suaranya masuk nggak tadi? Tidak masuk Tidak. ya? Oh ya, Bu. Oke, sebentar ya. Dari jurusan pendidikan kimia. 1810 akan melakukan kekekalan massa. Saya dari Universitas Papua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan pendidikan kimia. Nama saya Fitri Alberta, NIM 2018-60009. Saya dari kelompok kelas 10 akan melakukan pembuktian dengan percobaan sederhana tentang hukum kekekalan massa yang dinyatakan oleh Lavoisier yang berbunyi massa atom zat-zat sebelum bereaksi akan selalu sama dengan massa atom zat-zat setelah bereaksi. Sediakan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu timbangan, plastik, bahan-bahannya Natrium bikarbonat. dan asam asetat. Cara pengerjaannya atau langkah-langkah pengerjaannya. Langkah-langkah atau proses pengerjaannya yang pertama itu ambil plastik, masukkan asam cuka atau asam asetat ke dalam plastik. Seberat 100 gram. Kemudian kita timbang. Beratnya yaitu 100 gram.
akan menimbang natrium karbonat atau biasa disebut dengan baking powder atau soda fluor. Di sini saya menimbang baking powder sebanyak 10 gram. Lipat tisu yang berisi dengan baking powder kemudian langkah berikutnya masukkan tisu yang berisi baking powder ke dalam asam cuka atau asam asetat. Kemudian kita tutup atau kita ikat. Jangan sampai gas yang ada di dalam itu keluar. Seperti ini. Kemudian kita reaksikan di dalam. Setelah asam cuka dengan baking powder di dalam bereaksi akan menghasilkan gas. Di sini kita akan menimbang dari hasil percobaan yang telah saya lakukan membuktikan bahwa massa zat sebelum bereaksi dengan massa zat setelah bereaksi hasilnya akan sama. Di sini klasifikasinya yaitu massa plastik jika ditimbang dia tidak memiliki massa. Tisu yang kita pakai tadi juga sama, tidak memiliki massa. Jadi dari 100 gram asam asetat atau asam cuka ditambah dengan 10 gram baking powder, hasilnya 110 gram yang telah bereaksi. Sekian kurang lebihnya. Nah, dalam video tersebut merupakan percobaan sederhana ya. Kenapa sih massa vinegar atau cuka dan baking soda sebelum dan sesudah dicampur atau direaksikan tetap? Nah, coba bandingkan dengan peristiwa perkaratan besi yang tadi pada ayunan. Massa besi berkarat lebih berat daripada besi mula-mula sebelum berkarat. Mengapa keduanya berbeda? Coba jelaskan pendapat kalian. Saya mau jawab, Bu. Karena tadi cuka berada pada ruangan yang tertutup, Bu. Oke, yang lain ada yang mau menjawab? Ada lagi Karena yang... besi, Bu. Iya, silahkan Harun. Iya, tadi pada besi di luar ruangan itu, Bu. Oke, betul sekali ya jawabannya. Karena cuka dan baking soda ini akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Tadi kan di dalam plastiknya ini terdapat gas ya, tetapi masanya tetap sama. Nah, sedangkan reaksi yang terjadi pada besi berkarat merupakan reaksi
antara besi dan oksigen, di mana besi mengikat oksigen di udara sehingga massa besi berkarat akan lebih besar daripada massa besi sebelum berkarat atau tadi ayunan ya, pada ayunan. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya massa oksigen yang masuk ke dalam sistem. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Untuk kelompok 1 ada Harun dan Rudi. Untuk kelompok 2-nya ada Aulia dan Amanda ya. Kita coba tonton video lagi ya. Mohon maaf ya sinyal. Suaranya masuk kan ya? Kimia, gelas ukur, timbangan digital, penjepit, pengaduk magnetik, dan oven. Kemudian sarung tangan dan kacamata merupakan pelindung yang segera kita pakai. Kita membutuhkan lempengan seng, kemudian asam klorida. Setiap pengujian kami menggunakan 25 ml larutan asam klorida. Percobaan ini dilakukan dengan mereaksikan seng dengan asam klorida dan menimbang produk yang dikeringkan. Pemanasan berfungsi untuk menghilangkan asam klorida berlebih. Ketika kita menuangkan larutan asam klorida, maka dalam gelas kimia terdapat hasil reaksi. Seng yang didapat apakah sama atau berbeda? Kami mengukur massa gelas kimia pertama yang ditandai A dan timbangan kami setel ke skala 0. Dan memasukkan sekitar 1,5 gram seng. Kami mengulang kegiatan ini dengan gelas kedua yang diberi label B. Tetapi kami tambahkan sekitar 2 gram. Tuangkan asam klorida dalam jumlah yang sama ke dalam kedua gelas kimia. Berhati-hatilah untuk tidak menghirup uapnya. Reaksi tersebut menghasilkan senyawa zinc 2 klorida dan gas hidrogen. Kami meletakkan gelas kimia ke dalam kap ventilasi. Saat semua seng telah habis bereaksi, kita memanaskan 2 gelas kimia. Pemanasan yang lebih ketat dilakukan dalam lemari asam. Kami menghilangkan sisa-sisa cairan terakhir di kompor dengan suhu 130 derajat Celcius. Selama 1/4 jam dan senyawa yang kita dapatkan adalah garam. Seng klorida yang didapatkan setelah perhitungan maka massa akhir diperoleh 3,21 gram pada gelas kimia A dan 4,19 gram gelas kimia B. Massa seng klorida dikurang massa seng sama dengan massa klorin. Kami telah menghitung massa klorin di kedua senyawa A dengan massa 1,67 gram dan B dengan massa 2,18 gram. Dengan massa yang berbeda tetapi pada kenyataannya memiliki satu kesamaan jika membagi massa seng dengan massa klorin. Rasio yang didapat, rasio kombinasi seng dan klorin adalah sama. Maka dapat kita nyatakan bahwa massa seng tertentu digabung dengan massa klorin yang tepat, maka diperoleh perbandingan yang tetap. Sekarang Anda dapat menjelaskan perbedaan antara karbon monoksida dan karbon dioksida. Anda benar, karbon monoksida dan karbon dioksida keduanya terdiri dari senyawa oksigen dan karbon, membuktikan bahwa dua senyawa memiliki perbedaan sifat kimia dan sifat fisika.
Nah, setelah kalian menyimak video tadi, coba kelompok 1 jelaskan hasil akhir percobaan berdasarkan hukum Prose tadi. Yang didapatkan apa sih dari video tersebut? Coba kelompok 1 terlebih dahulu. Perbandingannya sama, Ibu. Ya, betul. Coba kelompok 2 lengkapi. Ada izin, Bu. Ya, Aulia. Meskipun masanya berbeda, tetapi perbandingannya tetap sama, Bu. Ya, tepat sekali ya jawaban kalian kedua kelompok. Nah, selanjutnya kita bahas lebih lanjut. Oke, ini teman-teman boleh di screenshot. Jadi ini merupakan video tugas untuk di rumah. Jadi untuk hasil yang dapat dicatat, jadi apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kelompok dan video terakhir ini. Nanti hasilnya minggu depan Ibu periksa. Ini apakah sudah di screenshot? Nanti linknya Ibu share juga ya ke grup kelas. Sudah di screenshot ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, berhubung tadi kita sudah menyimak video mengenai hukum Lavoisier dan hukum Prose, kita coba bahas lebih dalam lagi ya. Nah, jadi hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Anthony Laurent Lavoisier. Nah, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Nah, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan juga oksigen. Nah, dari hasil percobaan sederhana yang telah dilakukan oleh Lavoisier, diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Nah, dengan bunyi hukum Lavoisier, yakni massa zat total sebelum reaksi sama dengan massa zat total setelah reaksi. Nah, di sini ada perhitungan dari hukum Lavoisier. Di sini ada contoh soal. Fe ditambah S menghasilkan FeS. Nah, di sini massa Fe 5,6 gram dan massa S-nya 3,2 gram. Nah, di sini jumlah massa akhirnya 8,8 gram. Apakah ini dapat bisa dikatakan sebagai hukum Lavoisier? Kita bisa membuktikannya dengan cara lain. Nah, di sini diketahui AR dari Fe. AR itu apa sih? AR itu merupakan massa atom relatif dari suatu unsur. Nah, di sini diketahui AR dari Fe atau besi adalah 56 dan AR dari S adalah 32. Nah, di sini jumlahnya itu 1 Fe dan 1 S. Jadi 1 AR Fe dibandingkan dengan 1 ARS. Nah, dengan hasil perbandingan akhir, yakni 7 dibanding 4. Nah, jika dimasukkan ke dalam 5,6 gram dan 3,2 gram, ini perbandingannya sama ya. Sehingga hasil akhirnya dapat dikatakan ini merupakan massa akhirnya sama dengan massa awal sebelum direaksikan. Nah, di sini ada contoh lain. Di sini ada H2 ditambah dengan O2 menghasilkan H2O atau air. Dengan diketahui AR dari H1 dan AR dari O-nya ini 16. Nah, diketahui massa dari H2 ini 4 gram. Sedangkan massa dari O2 32 gram. Apakah ini dapat langsung dijumlahkan?
untuk massa dari H2O? Nah, tentu saja tidak. Kita coba hitung dulu perbandingannya seperti yang telah kita lakukan di contoh sebelumnya. Nah, di sini untuk H-nya 2, berarti 2 Nah, di sini 2 dikali 1 dan dibandingkan dengan untuk O-nya ini di sini ada 1 ya. Jadi 1 dikali 16 dengan perbandingannya ini, mohon maaf. Jadi untuk hanya ini 2, jadi 2 banding 16 atau dalam jika disederhanakan perbandingannya maka jadi 1 berbanding 8. Nah, 4 dan 32 juga jika disederhanakan maka perbandingannya akan 1 berbanding 8. Maka ini dapat dijumlahkan. Jadi 32 ditambah 4 gram dengan hasil akhirnya 36. Jadi ini merupakan termasuk ke dalam hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Atau total massa awal akan sama dengan jumlah massa di akhir. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Nah, Joseph Louis Proust atau ilmuwan asal Prancis meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Nah, Proust di sini membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Nah, dalam pernyataan tersebut, jadi bunyi hukum Proust di sini adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Ini berbeda ya dengan hukum Lavoisier sebelumnya. Jika hukum Lavoisier sebelumnya ini jumlah massa awal atau mula-mula sama dengan jumlah massa pada akhir atau setelah direaksikan. Nah, sedangkan hukum Proust di sini ini perbandingan massa, bukan total seperti pada hukum Lavoisier sebelumnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ini masih dari pereaksian air ya. Nah, di sini massanya berbeda ya dengan contoh soal sebelumnya. Tetapi di sini sudah diketahui bahwa perbandingannya tadi 1 banding 8. Nah, kan untuk massa H2 di sini ada 4 gram. Dan untuk perbandingannya, nah nanti kita jelaskan yang di samping ini. Nah, untuk massa H2 ada 4 gram dan massa O2-nya 16 gram. Kita coba bandingkan terlebih dahulu. Tadi kan perbandingannya untuk H2O ini 1 banding 8. Nah, kita coba bandingkan terlebih dahulu. Di sini ada jumlah H-nya itu kan 1. Untuk ARH-nya ini 1 dan untuk ARO-nya ini ada 8. Ada 16, mohon maaf. Nah, jadi kita bandingkan 4 dibanding 1 atau ARH dan 16 banding 8. Ya, jadi ini perbandingan yang tadi ya, H2O. Nah, jadi ini untuk M ini mula-mula, B di sini bereaksi, dan S di sini merupakan sisa. Nah, berdasarkan hasil bagi, jika yang lebih kecil ini akan habis duluan jika direaksikan. Berarti dari O ini, oksigen ini tuh habis duluan jika direaksikan. Maka kita simpan di sini 16 gram karena sudah habis. Nah, untuk saat bereaksi, nah kita dengan menggunakan cara ya, kan untuk H di sini tuh 1, kita bagi 8, tadi di sini untuk O-nya 8 perbandingannya, seperti yang tadi dijelaskan pada contoh hukum Lavoisier. Jadi 1 dibagi 8, kemudian dikali 16.
massa dari O2 ini. Sehingga menghasilkan 2 gram. Nah, sehingga jadi untuk di ruas kiri, kita kurangi 16 dikurangi 16, hasilnya adalah kosong atau habis, dan 4 dikurangi 2 gram, hasilnya 2. Nah, jadi untuk hasil akhirnya, reaksi ini menghasilkan sisa H2 sebanyak 2 gram dan terbentuk H2O sebanyak 18 gram. Dari manakah 18 gram ini? Nah, 18 gram ini dari 2 gram atau sisa H2 ditambah dengan 16 gram. Jadi 16 gram ini kan massa dari oksigen ya. Jadi massa dari oksigen ini tuh tetap mempengaruhi hasil dari reaksi. Selanjutnya, di sini ada penjelasan mengenai hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Nah, John Dalton atau beliau berasal dari Inggris atau ilmuwan Inggris, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk karbon monoksida, massa karbon 1,2 gram, massa oksigennya 1,6 gram, dengan hasil perbandingannya 3:4. Dan untuk senyawa karbon dioksida, untuk massa karbonnya 1,2 gram, dan massa oksigennya 3,2 gram, menghasilkan perbandingan 3:8. Nah, bunyi dari hukum Dalton ini, yakni jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Nah, di sini ada bunyi dari hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Di sini ada hukum atau hipotesis Avogadro dengan bunyi pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Ya, jadi hari ini kita fokus pada hukum Lavoisier dan hukum Proust saja. Untuk hukum Avogadro dan hukum yang tadi yang sudah Ibu jelaskan sedikit, itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk menambah pemahaman kalian, jadi jangan lupa untuk ditonton video yang telah Ibu tugaskan, dan jangan lupa untuk mencari tahu mengenai hukum Dalton dan hukum Avogadro. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di akhir siapa nih yang bersedia untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Aulia. Nah, baik, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu jumlah massa zat sebelum reaksi sama dengan jumlah massa zat setelah reaksi. Oke, betul sekali ya. Ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, Bu, Ya, silahkan. bahwa perbandingan massa dari unsur-unsur pembentuk atau penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Iya, betul sekali ya. Ibu perjelas kembali ya mengenai hukum Lavoisier dan hukum Proust ini. Jadi perbedaan yang jelasnya ini terletak jika hukum Lavoisier ini jumlah atau total massa awal sebelum reaksi dan sesudah reaksi ini sama meskipun ia telah bereaksi dengan unsur lain atau membentuk zat lain. Nah, sedangkan untuk hukum Proust ini yang selalu tetapnya ini perbandingan massanya. Jadi meskipun massanya telah berubah, tetapi perbandingannya ini tetap. Nah, untuk menutup kelas hari ini, silakan Harun pimpin doa ya. Baik, Ibu. Teman-teman dan semuanya sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
berdoa selesai, saya kembalikan kepada Ibu Citra. Iya, baik. Terima kasih Harun telah memimpin doa ya pada penutup kelas pada hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian ya yang telah menyimak materi dengan baik, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dan jangan lupa untuk dikerjakan ya tugas dari Ibu. Untuk pertemuan kali ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.